Pertamina Mandalika International Street Circuit telah menggelar ajang balapan bergengsi. World Superbike pada November 2021 sudah digelar dan ajang balapan MotoGP juga dijadwalkan akan dilaksanakan pada Maret 2022. Lalu sebenarnya apa saja potensi pariwisata dan ekonomi yang bisa dikembangkan daerah sekitar sirkuit yang berada di Nusa Tenggara Barat ini? Kita sudah bersama dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bapak Sandiaga Uno. Selamat malam Bang Sandi. Selamat malam Mbak Mei, apa kabar? Terima kasih sudah mengundang kami. Baik. Iya baik, sehat Bang Sandi dan semoga Bang Sandi juga sehat dan terima kasih sudah bergabung bersama kami di malam hari ini. Dan kalau saya lihat nih di tengah atau di sepanjang tahun 2021 ini kan banyak sekali prestasi-prestasi membanggakan dari para atlet. Selain itu dari pemerintah Indonesia dan Indonesia sendiri ini kan banyak juga potensi-potensi baik itu fasilitas olahraga yang juga terus dikembangkan, termasuk ini yang juga jadi kebanggaan Indonesia adalah sirkuit yang ada di Mandalika nih Bang. Ini dibangunnya di kawasan ekonomi khusus dan kemudian dimanfaatkan pula untuk peningkatan pariwisata Indonesia khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kalau kita bicara soal hal ini, sebenarnya apa saja sih Bang potensi ekonomi, potensi pariwisata yang bisa terus dikembangkan dari kawasan tersebut dengan adanya sirkuit kelas dunia? Sirkuit kelas dunia ini menghadirkan peluang perputaran ekonomi untuk kebangkitan di kawasan sekitar Mandalika, Lombok Tengah, maupun Pulau Lombok, Provinsi NTB dan sekitarnya. Malah kita melihat bahwa event sekelas MotoGP dengan penonton sekitar 600 juta di seluruh dunia akan memberikan direct dan indirect profit kepada ekonomi dan ini menjadi sinyal penciptaan lapangan kerja dari penjualan tiket, produk-produk ekonomi kreatif maupun exposure, branding pariwisata kita, branding wonderful Indonesia. Dan dari sirkuit ini dengan inovasi, adaptasi dan kolaborasi saya lihat juga ada desa-desa wisata yang ada di sekitar wilayah Mandalika maupun sampai ke Lombok Timur, Lombok Utara, Gili, Bali akan merasa bagaimana kita melakukan event berskala internasional yang menjadi salah satu event olahraga paling terkemuka di dunia dalam era kenormalan. Baik, untuk langkah dan juga program strategisnya di Bang Sandi di tahun 2022, seperti yang tadi disebutkan kan bulan Maret yang ada di depan mata adalah adanya MotoGP. Kemudian nanti World Superbike juga akan kembali diselenggarakan di sana. Dibandingkan tahun 2021, apa nanti langkah-langkah pengembangan potensi ekonomi dan juga industri kreatif yang ada di sana ke depannya, Bang? Jadi saya lihat waktu ajang World Superbike di mana desa-desa wisata dengan homestay-nya semua kamar-kamarnya habis dengan tingkat hunian sampai 100%. Hotel-hotel juga penuh, produk-produk ekonomi kreatif juga habis terjual. Dan yang paling membanggakan kita adalah bagaimana masyarakat juga sangat antusias menyambut ajang World Superbike kemarin. Nah, berangkat dari situ kita melihat bagaimana dampak MotoGP yang notabene antara 5 sampai 10 kali lebih besar dari World Superbike ini juga bisa dinikmati oleh masyarakat secara luas. Oleh karena itu kita menghadirkan satu konsep holistik di mana kami harus pastikan sebelum event MotoGP, saat MotoGP dan setelah MotoGP ini akan ada event-event yang berkelanjutan, pre-event, event dan post event. Targetnya tuh berapa sih Bang Sandi yang kemudian jika kita rupiahkan begitu Bang, targetnya tuh berapa profit atau keuntungan yang bisa dihasilkan dengan adanya upaya-upaya yang tadi disebutkan oleh Bang Sandi? Jadi kalau kita lihat dengan target penonton yang mencapai 50.000 dan kita melihat juga akan ada produk ekonomi kreatif, kuliner, kria, fashion, juga dampaknya terhadap transportasi, akomodasi, dan kegiatan-kegiatan yang ada, kita melihat bahwa secara direct dan indirect dampak ekonominya itu bisa meningkatkan 20-25%. Nah ini menurut saya suatu harus yang kita
kelola dengan baik sehingga nanti akan ada multiplier effect ke daerah-daerah lain. Oke, baik, ini jadi banyak sekali peluang-peluangnya dan diharapkan semuanya bisa berjalan dengan lancar ya Bang Sandi ya ke depannya. Betul. Ya, Bang Sandi, beberapa waktu yang lalu ini Bang Sandi juga sempat bertemu dengan mantan Panglima TNI, Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto yang juga sudah ditunjuk oleh Presiden menjadi komandan lapangannya MotoGP Mandalika 2022. Hasil pertemuannya apa saja saat itu Bang? Apa yang dikomunikasikan? Jadi Pak Mei kita langsung gerak cepat, gercep, gerak bersama, geber, dan gaspol, garap semua potensi. Jadi saya dengan Pak Hadi langsung berkoordinasi dan kita di keesokan harinya langsung menggelar racing. Racing itu singkatan dari rapat sinkronasi. Rapat sinkronisasi ini kita harapkan memastikan bukan hanya pemerintah tapi juga pentahelix, ada bisnis, korporasi, media, komunitas, dan juga kita ajak para akademisi untuk membantu kesuksesan dari MotoGP. Karena misalnya ada isu mengenai cuaca. Di World Superbike kemarin teknologi modifikasi cuacanya belum optimal. Baik. Kali ini di MotoGP bagaimana teknologi modifikasi cuaca akan kita hadirkan dengan penyiapan manual book, penyelenggaraan event, penerapan protokol kesehatan, apalagi kita sekarang ada varian Omicron, bagaimana kita dorong keterlibatan UMKM lokal, dan karena ini merupakan momentum ya, momentum kebangkitan ekonomi kita dan potensi ekonomi Indonesia, saya yakin di kawasan ekonomi khusus Mandalika ini bukan hanya pariwisata yang tersentuh, tapi seluruh lini dari ekonomi kita. Selain itu Bang, ini juga yang menjadi perhatian adalah bagaimana adanya varian Omicron. Tadi sempat disinggung, tapi mungkin saya akan elaborasi lebih dalam lagi. Apa rencana-rencana dan juga strategi yang akan dilakukan untuk memastikan bahwa benar-benar bisa dilaksanakan dengan optimal, tidak ada transmisi virus di sana dalam ajang ini. Dan yang kedua, potensi pariwisata, ekonominya juga bisa terus dikembangkan. Jadi tidak terancam adanya varian baru ini, Bang. Jadi Mbak Mei, kita terus mengumpulkan data tentang Omicron, bahwa kita harus rancang sistem bubble yang memastikan bahwa ini bukan menjadi ancaman penularan transmisi lokal dari virus Omicron. Kami harus pastikan bahwa para penonton itu tervaksinasi 2 kali dan mungkin ini ajang yang tepat karena kita juga akan memulai program booster di awal tahun 2022 ini. Oleh karena itu kami butuh dukungan semua pihak dan Bapak Presiden sudah menitipkan kepada Pak Hadi dan kami untuk dapat memastikan kesuksesan dari penyelenggaraan MotoGP ini yang tentunya ini merupakan rangkaian dari event-event internasional yang akan kita lakukan di 2022. Terakhir saya akan tanyakan fokus lagi kembali soal sirkuit Mandalika, bagaimana kemudian ke depannya rencana pengembangannya, karena kita tidak ingin apa yang kemudian sudah terjadi dengan sirkuit Sentul dulu nih Bang, diharapkan tidak terulang lagi gitu. Yang akan menjadi sangat penting adalah apa yang terjadi setelah MotoGP. Karena MotoGP ini memang ajang sekali, tapi tidak tertutup kemungkinan seperti yang kita lihat World Superbike diadakan di akhir tahun dan di pertengahan tahun itu juga bisa kita adakan ajang yang sifatnya nasional atau regional. Jadi kita akan mengisi melalui wisata minat khusus, yaitu wisata berbasis olahraga otomotif. Kali ini kita akan menggandeng IMI dan juga kita akan menggandeng komunitas-komunitas besar yang ada di sektor otomotif ini untuk memastikan kegiatan ini berlanjut. Baik, jadi diharapkan bukan hanya terfokus pada penyelenggaraan balapan tingkat dunia saja ya Bang ya, tapi kemudian bagaimana sebelum, saat, dan sesudahnya
Karena lagi-lagi kita harapkan peran seluruh pihak, semua pihak bisa berkolaborasi demi kebangkitan, kemajuan dari sisi ekonomi dan juga pariwisata yang ada di Nusa Tenggara Barat khususnya dan Indonesia pada umumnya. Terima kasih banyak Bang Sandi sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Kurang lengkap kalau bertemu Bang Sandi tidak pakai pantun. Saya sudah siapkan ini Bang Sandi ya. World Silakan Superbike. pantunnya mana? Oke, siap-siap bilang cakep ya Bang ya. World Superbike di Mandalika. Cakep. Toprak asal Turki jadi juara. Cakep. Ayo sukseskan MotoGP di Mandalika. Cakep. Gercep geber gaspol, tugas kita bersama. Terima kasih, keren banget. Terima kasih banyak Bang sudah bergabung, sehat selalu dan sampai ketemu lagi ya Bang ya. Selamat tahun baru. Sukses, selamat tahun baru.